Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kemarau panjang membuat 2 situ yang menjadi sumber air irigasi pertanian di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta kering. Karena menolak diajak menikah, seorang perempuan pedagang buah di Ciamis dibunuh kekasih gelapnya. Pelaku dan pembeli obat terlarang di bulan-bulanan saat digerebek warga di sebuah kontrakan daerah Garut. Tewasnya seorang perempuan pedagang buah di Ciamis akhirnya terungkap. Korban bukanlah tewas akibat gantung diri, tapi karena dibunuh kekasih gelapnya yang kalap karena korban menolak diajak menikah. Kios pedagang buah di Cisaga, Ciamis ini jadi saksi tewasnya sang pemilik, seorang perempuan Dede Herlina Jumat pekan lalu. Awalnya, korban dilaporkan oleh David Darmawan, kekasihnya ditemukan gantung diri di dalam kios. Korban sempat dilarikan David bersama warga sekitar ke Rumah Sakit Patroman Medical Center Kota Banjar. Tapi nyawanya tak tertolong. Namun tetangga korban yang melihat kondisi korban sebelum dibawa ke rumah sakit meragukan korban tewas akibat gantung diri. Ada yang aneh di gantung diri itu, ada yang janggal nggak? Ya memang udah malamnya itu ada janggalnya. Kalau gantung diri itu kan lidah Keluar ya? iya. Oh ini mah enggak? Iya enggak. Kejanggalan serupa juga diungkapkan dokter setelah melakukan visum. Menurut dokter, penyebab korban meninggal bukanlah karena gantung diri. Selain itu, juga ditemukan luka memar di pipi dan lengan. Jenazah akhirnya diotopsi. Tubuh korban ditemukan tanda-tanda luka? Ya, ada beberapa luka, tapi indikasinya bukan tali ya, bukan tali atau yang diinformasikan atau yang disubsikan sebagai gantung diri. Luka-lukanya sih di leher dan pipi ya, leher. Setelah diselidiki, apa yang dikemukakan David Darmawan sebagai kekasih rupanya tidak benar. Polisi pun menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan. Dia berdalih terjadi percekcokan melalui handphone, kemudian mendatangi TKP, dan dia berdalih mendapati korban sudah dalam keadaan meninggal dunia bunuh diri dengan menggunakan. Hasil penyelidikan kami menetapkan tersangka karena memang faktanya berbeda. Tersangka menjerat pelaku dengan menggunakan tali rafia. Menurut tersangka, percekcokan yang berujung pembunuhan itu terjadi setelah korban tak mau diajak menikah. Korban sendiri memiliki 2 anak dan statusnya masih bersuami. Tak disangka, perselingkuhan yang berawal dari perkenalan di media sosial berujung kematian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Mimin Mintarsih membantah terlibat dalam kejahatan pembunuhan ibu dan anak di Sumedang itu. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Danu yang mengaku pertama tetap meyakini tersangka Mimin dan kedua anaknya itu bersalah. Sementara bagi anak sulung dari korban Tuti hanya berharap keadilan segera ditegakkan. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang memang telah ditetapkan, namun tidak semua mengakui perbuatannya. Bahkan ada yang mengaku syok bahwa dirinya dinyatakan terlibat dalam kejahatan itu. Itulah yang diungkapkan tersangka Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Istri kedua Yosep itu tidak percaya dirinya jadi tersangka atas kematian Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu pada tahun 2021 lalu. Ditemui di kediamannya, Mimin meyakini dirinya tidak bersalah dengan alibi di rumah saat kejadian itu. Itu untuk memastikan aja Bu, saat kejadian itu ibu dan anak-anak berada di mana Bu? Ibu
Ada di rumah, tapi juga Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosep? Pak Yosep ada ke sini. Berarti 3 orang di rumah dan Regi aja yang di luar. Iya. Berarti saat kejadian tidak keluar di TKP? Tidak ada sama sekali, tetap di rumah. Di sisi lain, bantahan tersangka Mimin tidak menjadi soal bagi polisi karena bukti masih dikumpulkan dan menurut keterangan tersangka Danu, ketiganya berada di lokasi kejadian saat pembunuhan terjadi. Jika ada yang menguatkan, mereka akan ditahan dan tidak ada kekhawatiran ketiganya untuk melarikan diri. Persoalan yayasan juga akan didalami begitu ya? Pasti kita akan dalami. Apapun yang ada di sana pasti. Dan terkait 3 orang yang sekarang tidak ditahan itu, apakah saat berdasarkan keterangan MR itu pas kejadian ada juga atau hanya Yosep saja dan pas kejadian? Menurut TKP. Oh, 3 orang itu ada di TKP. Sekarang masih kita gali untuk peran masing-masing. Ditepis oleh ketiga tersangka lainnya, kuasa hukum Ramdhanu alias Danu berkeyakinan pengakuan kliennya bisa dipertanggungjawabkan, apalagi ditambah kepolisian menggelar prarekonstruksi Kamis lalu. Pihaknya memastikan polisi tengah mendalami motif dan peran para tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu. Sementara itu, anak korban Tuti, yaitu Yoris, kini hanya minta keadilan segera ditegakkan. Dijumpai di TPU Istuning, tempat di mana ibu dan adik perempuannya dimakamkan, Yoris Raja Amrullah mengaku bersyukur dan sedih atas kabar penetapan tersangka itu. Ia hanya berharap para pelaku mendapatkan hukuman seberat-berat. Pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Mudah-mudahan ke depan pelaku ini bisa segera diberikan hukuman ya yang setimpalnya atas perbuatannya. Sebelumnya Polda Jawa Barat menetapkan 5 tersangka atas pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Kelima tersangka adalah keponakan Yosep bernama Ramdhanu alias Danu, Yosep Hidayah suami dan ayah korban, istri kedua Yosep, Mimin dan anaknya dari Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Aksi pencurian motor di sebuah rumah yang dijadikan kantor pemasaran di Jalan Roda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, terekam kamera pengawas. Hingga kini Polsek Bogor Barat masih menyelidiki kasus ini. Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di halaman sebuah rumah yang merupakan kantor pemasaran di Jalan Roda, Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Sebelum membawa kabur motor korban, pelaku terlebih dahulu mengamati situasi sekitar. Saat rasa aman, pelaku lalu masuk lewat pagar yang kondisinya tak terkunci. Dengan cepat, pelaku menggondol 1 unit sepeda motor milik salah satu karyawan yang terparkir di halaman rumah. Pencuri motor diduga berjumlah 2 orang. Dari rekaman kamera, pencuri telah mengincar motor di lokasi ini. Juga sebenarnya di sini ada orang juga, tapi karena dia lagi teleponan dan terjadinya itu sangat singkat, pintu ini juga buka gitu, jadinya langsung sikat aja. Iya, yang mencuri itu 2 orang, mereka kerjasama gitu. Padahal lingkungan sini lagi rame, tapi emang kemungkinan udah diincer ataupun apa gitu. Korban telah melaporkan hal ini ke Polsek Bogor Kota dan tengah dalam penyelidikan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ratusan warga di Kecamatan Cibatu Garut menggerebek penjual obat terlarang di kontrakan. 2 pelaku dan 2 pembeli obat terlarang pun jadi bulan-bulanan warga. Warga Cibatu Garut menggerebek sebuah rumah kontrakan yang diduga jadi markas transaksi jual beli obat terlarang pada Kamis lalu. Penggerebekan ini dilakukan karena warga geram dengan isu transaksi obat terlarang di wilayah mereka. Para pelaku pun tak luput jadi bulan-bulanan warga. Dari penggerebekan ini, warga berhasil menangkap 4 pelaku, 2 orang sebagai penjual, sementara 2 orang lain sebagai pembeli. Keempatnya diserahkan ke Polsek Cibatu bersama barang bukti obat terlarang dan uang hasil penjualan. Jadi yang penjual itu ada 2 orang dan pembeli itu ada 2 orang.
Jadi digerebek sama masyarakat ya, ditangkap sama masyarakat, dikasihkan dengan kita, dan sekarang penjual ada di kita dan untuk membeli ada di kita di sini di Polsek. Tingkat lanjutnya, jadi kita sekarang minta bantuan dari Polres. Jadi Sat Narkoba dari Polres datang ke sini lagi di perjalanan. Nanti selanjutnya akan kami serahkan ke bagian Sat Narkoba Polres Garut. Kini para pelaku jalani proses hukum di Mapolsek Cibatu. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Warga kampung Cibunar, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi menemukan satu peti uang mainan pecahan Rp100.000. Uang mainan tersebut dibawa 3 orang penyewa villa yang kini kabur. 30 ikat uang pecahan Rp100.000 dengan nilai Rp105 juta yang bertuliskan uang mainan ini ditemukan tersimpan dalam sebuah peti di sebuah villa di Kampung Cibunar, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Awalnya ada 3 orang yang menyewa villa tersebut untuk 2 hari. Namun penjaga villa curiga karena tamu tersebut datang membawa sebuah peti kayu besar. Penjaga villa lalu melaporkannya ke polisi dan setelah dicek, peti tersebut berisi uang palsu pecahan Rp100.000. Sayangnya, penyewa tersebut kabur. Bermula dari ada seseorang yang dari luar kota, diduga itu kalau sesuai dengan KTP dari Cirebon, akan menginap di Villa Cibunar selama 2 hari. Kemudian tamu itu datang dan mencurigakan, kemudian penjaga melaporkan kepada RW dan ternyata betul di sana ditemukan satu buah peti yang dimana sewaktu itu pintu kunci villa tersebut dalam keadaan dan kuncinya dibawa oleh si penyewa tersebut. Peti berisi uang mainan pecahan Rp100.000 ini pun kemudian dibawa ke Mapolsek. Diduga para pelaku akan melakukan tindak pidana penipuan menggunakan uang palsu ini. Hingga kini, anggota Polsek Kadudampit dan Satuan Reserse Kriminal mengejar ketiga penyewa villa yang kabur. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.